Gadis kembar Indonesia berusia 5 tahun, ditelantarkan di tengah hutan. Wajah mereka penuh kebingungan dan takut. Seekor anjing putih setia selalu menemani mereka. Angin malam berhembus lirih di kaki Gunung Bromo. Kabut perlahan turun, menyelimuti desa kecil bernama Sumberjati. Desa itu jauh dari hiruk-pikuk kota, hanya diterangi lampu minyak yang temaram. Di sebuah rumah panggung, suara tangisan seorang perempuan muda menggema menembus kesunyian. Sedikit lagi, Bu. Bayinya hampir keluar. Suara bidan tua terdengar tegas namun lembut. Di atas dipan kayu, tubuh Aulia gemetar menahan sakit. Wajahnya pucat, rambut panjangnya menempel di kening. Napasnya berat di antara hidup dan mati. Di sampingnya, Bagas, sang suami, menggenggam tangannya erat. Wajah tegasnya kini dipenuhi kecemasan. Bertahanlah, Aulia. Aku di sini bersamamu. Jeritan panjang pecah membelah malam. Disusul tangis nyaring seorang bayi. Alhamdulillah, bayi perempuan, seru bidan. Namun kelegaan itu hanya sebentar. Perut Aulia kembali mengencang. Astaga, masih ada satu lagi, bisik bidan dengan terperangah. Beberapa menit kemudian, tangis bayi kedua terdengar, sama kuatnya dengan yang pertama. Gadis kembar, ujar Bagas hampir tak percaya. Matanya berkaca-kaca saat menerima dua makhluk mungil itu. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Napas Aulia semakin pelan, tubuhnya lunglai, dan matanya perlahan tertutup. Bagas panik memanggil, namun jawaban tak kunjung datang. Aulia mengembuskan napas terakhirnya tepat setelah melahirkan putri kembar yang akan mengubah takdir desa itu. Tangis bayi bersahutan, bercampur dengan tangis duka. Di tengah kabut malam yang pekat, lahirlah sebuah kisah yang akan menorehkan luka sekaligus keajaiban. Hari-hari di desa Sumberjati berjalan lambat, seperti langkah petani yang menyusuri pematang sawah. Sejak kepergian Aulia, rumah Bagas menjadi sunyi. Tangis dua bayi mungil, yang diberi nama Rara dan Rani, kini menjadi satu-satunya pengisi keheningan. Bagas berusaha tegar, namun ia seringkali duduk termenung di beranda rumah, menatap langit malam sambil menggendong kedua putrinya. Andai kau masih ada, Aulia, bisiknya lirih. Tetangga kadang melihatnya seperti itu, dan mereka hanya bisa menggeleng, tak sanggup menenangkan luka seorang ayah yang ditinggal cinta sejatinya. Waktu terus berjalan. 2 tahun berlalu, Rara dan Rani tumbuh sehat, meski tanpa belayan seorang ibu. Bagas, yang tak sanggup sendirian, akhirnya menerima saran tetua desa untuk menikah lagi. Anak-anak butuh sosok ibu. Kau juga butuh seseorang untuk menjaga rumahmu, kata Kiai Jatmiko, sesepuh desa yang dihormati. Bagas pun menikah dengan seorang perempuan dari desa seberang bernama Larissa. Perempuan itu berwajah manis dan pandai mengambil hati orang-orang. Warga desa menyambut baik pernikahan itu, berharap rumah Bagas kembali hangat. Namun di balik senyum ramah yang ditunjukkan Larissa, tersimpan sesuatu yang tidak pernah diduga siapapun. Tatapan matanya pada Rara dan Rani seringkali berbeda. Ada kilatan dingin, ada rasa iri yang samar. Setiap kali Bagas tak ada di rumah, sikapnya berubah. Suara lembutnya mengeras, tangannya mudah terangkat, dan kasih sayang yang dijanjikan tak pernah benar-benar sampai ke hati kedua anak kecil itu. Rara dan Rani hanya bisa saling menggenggam tangan ketika Larissa mulai menunjukkan sisi kelamnya. Mereka terlalu kecil untuk mengadu, terlalu polos untuk mengerti bahwa rumah yang seharusnya jadi tempat aman, perlahan berubah menjadi penjara sepi penuh luka. Dan tanpa mereka sadari, perjalanan hidup yang getir baru saja dimulai. Waktu terus bergulir di desa Sumberjati. Rara dan Rani kini menginjak usia 5 tahun. Mereka tumbuh dengan wajah ceria. Meski di balik itu, ada kepahitan yang hanya mereka berdua rasakan. Di depan warga desa, Larissa tampak begitu penyayang. Ia pandai menutupi sifat aslinya. Saat berjalan di pasar, ia menggandeng tangan Rara dan Rani sambil tersenyum, membuat orang-orang percaya bahwa ia adalah ibu yang penuh cinta. Anak-anakmu beruntung sekali punya ibu seperti Larissa, kata para tetangga kepada Bagas. Mendengar itu, Bagas hanya tersenyum lega,
seolah yakin ia telah membuat keputusan yang benar. Namun saat pintu rumah tertutup, wajah Larissa berubah. Senyumnya menghilang, berganti tatapan dingin menusuk. "Kalian ini hanya beban," bisiknya pelan sambil mendorong mangkuk makanan ke arah mereka. Kadang nasi yang diberikan sudah dingin, kadang hanya sisa lauk dari dapur. Rara dan Rani belajar menahan lapar, belajar diam ketika hatinya perih. Mereka hanya bisa berbisik satu sama lain. "Kita harus kuat, Rani." "Iya, Rara. Kita bersama." Bagas yang sibuk bekerja di ladang jarang melihat perlakuan itu. Setiap kali ia pulang, Larissa kembali memainkan perannya sebagai istri penuh kasih. "Lihat, Mas. Anak-anak sehat dan ceria, kan?" ujarnya sambil mengelus kepala Rani. Bagas tak pernah menaruh curiga, karena di hadapannya semua tampak sempurna. Namun pada suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, Larissa menatap kedua anak itu dengan sorot mata berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang lebih kelam, sesuatu yang membuat Rara dan Rani gemetar tanpa tahu mengapa. Malam itu menjadi awal dari sebuah rencana yang akan mengubah jalan hidup mereka selamanya. Hujan deras masih mengguyur desa Sumberjati malam itu. Petir sesekali menyambar, menerangi rumah sederhana tempat Rara dan Rani berbaring. Kedua gadis kecil itu memeluk satu sama lain. Tubuh mereka gemetar bukan hanya karena dingin, melainkan karena tatapan Larissa yang sejak sore terasa semakin menakutkan. Larissa duduk di sudut ruangan. Matanya kosong menatap api kecil di tungku. Bibirnya bergerak pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri. "Aku tidak bisa terus hidup begini. Dua anak ini hanya mengingatkanku pada Aulia, wanita yang selalu lebih disayangi Bagas." Tatapannya tajam, penuh amarah yang disembunyikan selama bertahun-tahun. Keesokan paginya, Larissa mendekati Bagas dengan senyum yang dibuat-buat. "Mas, aku ingin mengajak Rara dan Rani berjalan-jalan ke hutan sore nanti. Mereka jarang keluar rumah. Kasihan kalau hanya di sini saja." Bagas, yang percaya penuh pada istrinya, mengangguk tanpa curiga. "Baguslah, biar anak-anak senang." Rara dan Rani, meski masih kecil, merasakan ada yang janggal. Senyum Larissa terlalu manis, terlalu dipaksakan. Tapi mereka hanya diam, mengikuti arahan. Mereka menggenggam tangan satu sama lain lebih erat dari biasanya, seakan firasat sudah membisikkan sesuatu yang buruk. Menjelang sore, Larissa membawa mereka berjalan melewati jalan setapak. Kabut tipis mulai turun dari pegunungan. Suara burung-burung hutan terdengar samar, seolah ikut menyaksikan perjalanan yang tidak biasa itu. Rara menoleh pada Rani dengan wajah cemas. "Kita mau kemana?" Rani hanya menggeleng, matanya mulai berkaca-kaca. Larissa melangkah mantap, sementara kedua gadis kecil itu semakin tertinggal di belakang. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah bagian hutan yang jarang dilewati orang. Pepohonan raksasa menjulang tinggi, dan sinar matahari sore nyaris tak bisa menembus rimbunnya daun. Disitulah, niat Larissa yang sesungguhnya perlahan mulai terkuak. Langkah kaki Larissa terhenti di sebuah tempat yang sunyi, jauh dari jalan desa. Pohon-pohon besar tumbuh rapat. Cahaya sore hampir tak bisa menembus dedaunan. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Suasana begitu hening, hanya terdengar suara serangga dan gesekan ranting. Rara dan Rani berdiri terpaku, menggenggam tangan satu sama lain. Mereka tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Tatapan Larissa berubah dingin, senyum yang semula ramah kini menghilang. "Mulai hari ini, kalian harus belajar hidup sendiri," ucapnya pelan namun tajam. Kata-kata itu membuat dada dua gadis kecil itu bergetar. "Bu, jangan tinggalkan kami," suara Rani bergetar. Matanya basah menahan tangis. "Kami janji akan jadi anak baik. Jangan buang kami," tambah Rara dengan suara serak. Namun Larissa berpaling, seakan hatinya sudah tertutup rapat. "Aku tidak bisa lagi merawat kalian. Kalian hanya membuatku teringat pada masa lalu yang tidak ingin aku kenang." Ia melangkah mundur, meninggalkan keduanya yang mulai menangis keras. "Ibu, jangan pergi," teriak mereka bersamaan. Tapi langkah Larissa tak terhenti. Suara tangisan itu justru semakin jauh,
semakin tenggelam di antara pepohonan hutan. Rara memeluk Rani erat. Air mata mereka bercampur, membasahi pipi yang pucat ketakutan. Malam mulai turun, dan dingin merayap perlahan. Hutan yang asing kini menjadi tempat mereka terbuang. Dan di tengah kegelapan yang pekat, sebuah keajaiban perlahan datang mendekat. Malam turun dengan cepat, menyelimuti hutan desa Sumberjati. Rara dan Rani terduduk di akar pohon besar. Tubuh mereka gemetar hebat. Suara jangkrik, lolongan anjing hutan, dan desir angin membuat suasana semakin mencekam. Rani menangis terseduh-seduh sambil memeluk kakaknya. "Rara, aku takut. Kita bakal mati di sini." Rara mengusap rambut adiknya yang basah oleh embun. Meski hatinya juga hancur, ia mencoba tegar. "Jangan takut, Rani. Selama kita bersama, kita pasti bisa bertahan." Tiba-tiba, terdengar suara ranting patah dari kejauhan. Keduanya terkejut, menahan napas. Dari balik semak-semak, sepasang mata tajam berkilau diterpa cahaya rembulan. Seekor hewan besar tampak mendekat perlahan. Rani berbisik dengan suara parau. Itu apa, Rara?" Rara menggenggam tangan adiknya lebih erat. "Jangan bergerak, jangan bersuara." Hewan itu semakin dekat. Langkahnya berat namun tenang. Ketika akhirnya muncul dari kegelapan, ternyata seekor anjing hutan besar berwarna putih. Bulunya berkilau diterpa cahaya bulan. Matanya tajam, namun bukan penuh amarah. Ada sesuatu yang aneh, seolah tatapannya membawa ketenangan. Anjing itu berhenti tepat di hadapan mereka, mengendus pelan, lalu duduk dengan tenang. Rara dan Rani saling berpandangan. Rasa takut perlahan berubah menjadi rasa heran. Hewan buas itu justru tampak melindungi, bukan mengancam. Untuk pertama kalinya malam itu, Rani berhenti menangis. Ia berbisik pelan. "Mungkin ini pertolongan dari Allah, Rara." Rara menatap langit yang dipenuhi bintang, lalu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Iya, Rani. Mungkin ini keajaiban yang dikirim untuk kita." Rara dan Rani masih duduk saling berpelukan, sementara anjing hutan putih itu berdiri di depan mereka seperti perisai. Setiap kali terdengar suara dari balik semak, anjing itu menggeram rendah, membuat hewan-hewan lain tak berani mendekat. Malam semakin larut. Angin dingin menusuk hingga ke tulang. Rani mulai terlelap dalam dekapan Rara, sementara sang kakak berusaha tetap terjaga. Ia sesekali menatap anjing putih itu, heran mengapa binatang liar bisa begitu jinak. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar bunyi langkah kaki manusia. Rara tersentak. Matanya mencari sumber suara. Beberapa cahaya obor muncul di balik pepohonan. Suara orang-orang desa terdengar semakin jelas. "Cepat! Aku dengar ada tangisan anak kecil tadi," teriak seorang lelaki. "Cari baik-baik. Jangan sampai terlambat," sahut yang lain. Rara menepuk pelan bahu adiknya. "Rani, bangun. Ada orang datang." Rani membuka mata dengan lesu. "Siapa? Itu, Kak?" Saat cahaya obor semakin dekat, anjing putih itu menoleh sebentar, lalu melangkah mundur perlahan. Tatapannya masih terjaga, seakan memastikan kedua gadis itu aman. Lalu tanpa suara, ia menghilang begitu saja di balik gelapnya hutan. Beberapa detik kemudian, warga desa akhirnya menemukan mereka. "Allahu Akbar, ini benar Rara dan Rani," seru seorang tetua desa dengan suara bergetar. Mereka segera mengangkat tubuh kecil itu, memberikan kain hangat untuk menutupi. Rara mencoba menoleh ke arah anjing putih tadi, namun hewan itu sudah tidak terlihat. Hanya jejak kaki samar di tanah basah yang tersisa. Dalam hati kecilnya, Rara yakin, ada sesuatu yang lebih besar sedang menjaga mereka malam itu. Obor-obor yang dibawa warga berderet sepanjang jalan setapak. Rara dan Rani digendong bergantian oleh para lelaki desa, sementara para ibu memberi selendang untuk menghangatkan tubuh kecil mereka. Wajah-wajah cemas berubah lega ketika melihat kedua gadis kembar itu masih hidup. Beberapa warga bahkan menitikkan air mata. Syukurlah mereka ditemukan. Kasihan sekali anak-anak ini. Rani bersandar di bahu seorang ibu desa,
Suaranya masih lemah. Kami dibuang, Bu. Ibu tiri kami meninggalkan kami di hutan. Ucapan polos itu membuat warga terdiam. Hening seketika menyelimuti rombongan. Mereka saling pandang dengan wajah muram. Kabar buruk itu terasa seperti duri menusuk hati. Sementara itu, Rara menatap jalan pulang yang gelap. Hanya diterangi cahaya obor. Hatinya berdebar. Ia masih bisa merasakan kehadiran anjing putih yang melindungi mereka tadi. Meski tidak ada yang melihat selain dirinya dan Rani, ia yakin itu bukan sekadar hewan biasa. Sesampainya di tepi desa, mereka disambut oleh kerumunan warga lain yang khawatir sejak sore. Tangis bahagia pecah ketika kedua gadis itu turun dari gendongan. Seorang tetua desa, Pak Wiryo, menatap mereka penuh iba. Suaranya bergetar ketika berkata, "Mulai malam ini, kalian tidak akan sendirian lagi. Desa ini akan menjadi keluarga kalian." Rara dan Rani saling berpegangan tangan. Di balik luka dan ketakutan, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Namun jauh di lubuk hati, mereka tahu, perjalanan hidup mereka baru saja dimulai. Malam itu, warga desa Sumberjati berkumpul di balai desa. Obor-obor dipasang di setiap sudut, menerangi wajah-wajah yang muram namun penuh perhatian. Rara dan Rani duduk berdampingan. Tubuh mereka masih dibalut kain hangat. Pak Wiryo berdiri di depan. Suaranya dalam dan tegas. Anak-anak ini telah dibuang oleh darah dagingnya sendiri. Perbuatan itu tidak bisa kita diamkan. Tapi untuk sekarang, yang terpenting adalah memastikan mereka selamat dan merasa aman. Seorang ibu desa, Bu Minah, mendekati mereka sambil menitikan air mata. "Kalian boleh tinggal di rumah saya. Jangan takut. Nak, kami semua akan menjaga kalian." Rani menunduk, lalu berbisik lirih. "Kenapa ibu kami tega melakukan ini, Bu?" Pertanyaan itu membuat suasana hening. Tak seorang pun berani menjawab. Air mata Rara jatuh. Ia menggenggam erat tangan adiknya. Luka di hati mereka jauh lebih dalam daripada dinginnya malam hutan. Pak Wiryo akhirnya menepuk bahu keduanya dengan lembut. Kadang manusia bisa dikuasai oleh amarah dan iri hati. Tapi percayalah, Allah selalu punya rencana yang lebih indah untuk hambanya yang sabar. Meski kata-kata itu menenangkan, bayangan wajah ibu mereka saat meninggalkan di tengah hutan masih jelas terpatri di ingatan. Sebuah luka yang akan sulit terhapus. Luka yang diam-diam akan menempa hati mereka menjadi lebih kuat. Setelah warga bubar, malam kembali hening. Di rumah sederhana milik Bu Minah, Rara dan Rani berbaring di tikar dengan selimut tipis. Meski tubuh mereka lelah, mata keduanya sulit terpejam. Rani memeluk kakaknya erat-erat. Suaranya lirih nyaris tak terdengar. "Rara, kalau ibu benar-benar tidak menginginkan kita, lalu apa yang akan terjadi dengan kita?" Rara menahan tangisnya. Ia membelai rambut adiknya dengan lembut. "Jangan pikirkan itu, Rani. Kita masih punya satu sama lain. Selama aku ada, kamu tidak akan sendirian." Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Rara menoleh ke jendela, menatap bulan yang tergantung di langit. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, beri kami kekuatan. Jangan biarkan adikku merasakan sakit ini terlalu lama." Di luar jendela, angin berhembus pelan, membuat dedaunan bergoyang. Rara menatap hening malam itu, dan entah kenapa ia merasa ada yang mengawasi. Seolah-olah tatapan anjing putih di hutan masih mengikuti mereka, menjaga dari kejauhan. Rani yang mulai terlelap berbisik terakhir kalinya, "Aku ingin percaya, kalau Allah kirimkan malaikat untuk kita." Rara tersenyum tipis di balik air matanya. "Mungkin malaikat itu sudah datang, Rani. Hanya saja, wujudnya bukan manusia." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah tragedi, Rara merasa sedikit tenang. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu perjalanan hidup mereka masih panjang, dan penuh rahasia yang belum terungkap. Fajar menyingsing di desa Sumberjati. Udara pagi membawa aroma tanah basah dan suara ayam jantan bersahutan. Rara sudah terbangun lebih dulu, duduk di beranda rumah Bu Minah sambil memeluk lututnya. Matanya masih sembab,
Sisa tangis semalam belum sepenuhnya hilang. Bu Minah keluar membawa segelas air hangat. Nak, minumlah dulu. Perut kosong tidak baik untuk anak seusiamu. Rara menerima dengan tangan gemetar. Terima kasih, Bu. Ketika Rani terbangun, ia berlari kecil menghampiri kakaknya. Senyum polos terukir di wajahnya, meski matanya masih menyimpan lelah. Aku mimpi, Kak. Kita jalan di hutan lagi, tapi kali ini ada cahaya yang menuntun kita keluar. Rara mengusap kepala adiknya. Mungkin itu pertanda baik, Rani. Namun di balik ketenangan pagi itu, bayangan masa lalu masih membekas kuat. Rara kembali teringat wajah ibu mereka. Bagaimana senyum yang dulu hangat, perlahan berubah menjadi dingin setelah menikah lagi. Bagaimana pelukan yang pernah memberi rasa aman, kini berganti dengan tatapan yang menusuk hati. Tangannya mengepal tanpa sadar. Kenapa harus kami yang dibuang? Bisiknya dalam hati. Luka itu belum sembuh, dan setiap kenangan hanya membuatnya semakin perih. Bu Minah memperhatikan dari jauh. Hatinya ikut teriris. Ia tahu, waktu akan menjadi obat. Tetapi luka di hati dua anak itu terlalu dalam untuk cepat hilang. Sementara itu, di hutan yang jauh dari desa, seekor anjing putih berdiri di tepi sungai. Tatapannya tajam ke arah desa, seolah menjaga dari jauh. Seakan ia tahu, kisah Rara dan Rani belumlah selesai. Beberapa minggu kemudian, Rara dan Rani mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di desa. Meski hati mereka masih penuh luka, kehangatan warga perlahan memberi rasa aman. Mereka mulai bermain dengan anak-anak lain, belajar membaca, dan membantu Bu Minah di halaman rumah. Suatu sore, ketika Rara dan Rani sedang mengumpulkan kayu kering di tepi hutan, mereka melihat sosok seseorang yang duduk di bawah pohon besar. Seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang. Wajahnya teduh namun penuh wibawa. Matanya menatap mereka dengan lembut. Rani ragu. Rara, siapa dia? Rara menatap sosok itu dengan mata terbuka lebar. Rasa penasaran bercampur was-was. Aku tidak tahu, tapi sepertinya dia menunggu kita. Lelaki tua itu berdiri perlahan dan tersenyum hangat. Anak-anak, kalian aman sekarang. Jangan takut. Aku tahu apa yang kalian alami, dan aku di sini untuk membantu kalian. Rara dan Rani saling berpandangan. Air mata mulai mengalir tanpa sadar. Ada sesuatu dalam sorot mata lelaki tua itu yang memberi mereka rasa percaya dan perlindungan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namaku Kakek Jagat, lanjut lelaki itu. Aku penjaga hutan ini, dan sejak malam pertama kalian dibuang, aku sudah merawat kalian dari jauh. Kini saatnya kalian belajar, memahami diri kalian, dan menemukan jalan yang Allah sediakan. Rara menunduk. Suaranya lirih. Kami selama ini hanya takut dan bingung. Kakek Jagat mengangguk. Aku tahu, Nak, tetapi ketakutan itu akan menjadi kekuatan jika kalian mau belajar dan percaya. Malam yang gelap bukan akhir, tapi awal dari perjalanan baru. Rani menggenggam tangan kakaknya. Mata mereka bersinar meski masih basah oleh air mata. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan kehangatan yang tulus. Sebuah harapan baru yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari berikutnya, Rara dan Rani mulai belajar dari kakek Jagat di tengah hutan desa Sumberjati. Mereka diajari cara membaca jejak binatang, mengenal suara alam, bahkan memahami tanda-tanda cuaca. Rara yang pendiam mulai menemukan kedamaian dalam diamnya, sementara Rani yang ceria belajar menenangkan hatinya dengan perlahan. Suatu sore, ketika mereka duduk di tepi sungai, Kakek Jagat menunjuk sekelompok burung pipit yang hinggap di dahan. Lihat anak-anak, mereka tidak takut pada kalian. Alam mulai mengenali jiwa kalian. Ini pertanda Allah memberi kalian keistimewaan. Rara tersenyum kecil. Jadi kita, bukan anak biasa, Kak. Kakek Jagat mengangguk. Kalian memiliki hubungan dengan alam yang langka. Semua ini diberikan bukan untuk kesombongan, tapi untuk menjaga kehidupan di sekitar kalian. Jangan pernah lupakan itu. Di kejauhan, seekor elang putih melayang-layang, mengawasi mereka dengan tajam.
Anak-anak itu memandangnya dengan kagum. Rani berbisik. Sepertinya dia teman kita juga, Kak. Rara menatap elang itu. Hati kecilnya bergetar. Ia menyadari bahwa keajaiban yang menolong mereka di hutan malam itu tidak hanya satu. Semesta seakan bersekongkol untuk menjaga mereka tetap hidup. Malam pun tiba, dan kedua gadis itu kembali ke rumah Buminah. Meski lelah, mata mereka bersinar penuh rasa ingin tahu dan semangat. Untuk pertama kalinya, mereka merasa memiliki tujuan, sebuah harapan baru yang lahir dari keajaiban Allah dan kasih sayang yang tulus dari orang-orang baik di sekitarnya. Desa Sumberjati mulai menerima Rara dan Rani sebagai bagian dari keluarga mereka. Warga desa yang dulu cemas kini tersenyum hangat ketika melihat kedua gadis itu bermain bersama anak-anak lain. Tawa mereka mengalun riang di antara pepohonan dan sawah hijau. Namun, di balik kedamaian itu, bayangan masa lalu masih mengintai. Larissa, ibu tiri yang membuang mereka, tidak pernah tenang. Ia duduk di rumah mewahnya di desa seberang, menatap cermin, wajahnya pucat dan gelisah. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Suara tangis anak-anak selalu menghantui tidurnya. Di hutan, Rara merasakan sesuatu yang aneh. Ia berdiri di tepi sungai, menatap pepohonan gelap di kejauhan. Rani, aku merasa kita belum bebas sepenuhnya. Ada yang menunggu kita, bisiknya. Rani menggenggam tangan kakaknya erat. Kau benar, Kak. Tapi kita tidak takut lagi. Kita punya kakek jagat dan semua orang di desa. Tiba-tiba, di atas dahan tinggi, elang putih yang setia melingkar, menatap mereka dengan tajam. Seakan memberi peringatan bahwa perjalanan mereka masih panjang, dan ada rahasia yang harus diungkap untuk menutup luka lama dan menghadapi kebenaran yang tersembunyi di balik masa lalu. Rara menarik napas dalam-dalam. Hatinya berdebar. Tapi ada keberanian yang lahir dari setiap pengalaman yang mereka lalui. Kita siap, Rani. Kita harus tahu siapa yang benar-benar menginginkan kita hilang. Rani mengangguk. Mata mereka bersinar penuh tekad. Malam itu, bintang-bintang menatap dari langit, seakan memberikan doa dan perlindungan bagi dua gadis kembar yang telah mengalami keajaiban di tengah kegelapan hutan. Beberapa hari kemudian, Rara dan Rani kembali ke hutan bersama kakek jagat. Kali ini mereka menelusuri jalur yang lebih dalam, melewati pohon-pohon raksasa dan sungai kecil yang berliku. Kakek jagat berjalan di depan, sesekali menunjuk jejak-jejak samar di tanah. Lihat ini, Nak, katanya. Jejak kaki ini bukan dari hewan. Ini jejak manusia yang pernah berada di sini saat kalian masih bayi. Rara mencondongkan tubuh, memperhatikan jejak itu. Jadi, kita benar-benar dibuang di sini. Kakek jagat mengangguk pelan. Ya, dan jejak ini akan membawa kalian pada jawaban yang selama ini kalian cari. Rani menggenggam tangan kakaknya. Hatinya berdebar. Apa yang akan kita temukan, Kak? Rara menarik napas dalam-dalam, menatap pepohonan gelap di sekeliling mereka. Aku tidak tahu, Rani. Tapi kita harus menemukannya. Kita harus tahu siapa yang mengambil masa depan kita begitu saja. Di kejauhan, sebuah cahaya kecil terlihat di balik semak. Rara dan Rani semakin mendekat dengan hati-hati. Saat mereka tiba, terlihat sebuah kotak kayu tua setinggi lutut, sebagian terkubur di tanah basah. Tangan mereka gemetar saat membuka tutupnya. Di dalam kotak, terdapat kain lusuh berwarna merah, beberapa benda kecil, dan sebuah surat yang kertasnya mulai menguning. Surat itu berisi pengakuan seorang yang menaruh mereka di hutan dan alasan di balik perbuatan kejam itu. Rara menatap Rani. Mata mereka berkaca-kaca. Mereka akhirnya akan mengetahui kebenaran yang selama ini tersembunyi. Rara membaca surat itu dengan suara gemetar. Kata demi kata mengalir, mengungkapkan pengkhianatan, iri hati, dan ketakutan seorang ibu tiri yang merasa anaknya sendiri akan kalah oleh kehadiran mereka. Setiap kalimat seolah menusuk hati kedua gadis itu. Rani menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. Jadi, semua ini karena rasa iri dan takut kehilangan. Rara mengangguk. Air mata menetes di pipinya. Ya, Rani. Tapi sekarang kita tahu. Kita tidak lagi menjadi bayangan masa lalu.
Kakek Jagat berdiri di samping mereka, menatap jauh ke pepohonan. Nak, Allah selalu punya rencana. Luka yang kalian rasakan bukan untuk menghancurkan kalian, tapi untuk menguatkan. Dan sekarang, kalian punya kesempatan untuk menata hidup kalian kembali. Di kejauhan, elang putih berputar tinggi di langit senja, seolah ikut menegaskan bahwa rahasia yang tersembunyi akhirnya terungkap. Rara dan Rani saling menggenggam tangan. Meski hati mereka sakit, ada rasa lega yang membuncah. Mereka kini memiliki kunci untuk menghadapi masa depan, memahami siapa diri mereka, dan mulai menata hidup yang baru. Malam itu, bintang-bintang bersinar terang, seakan memberikan janji bahwa keajaiban masih akan terus menyertai langkah dua gadis kembar yang pernah dibuang di hutan, namun kini menemukan keberanian untuk menghadapi dunia. Hari-hari berikutnya, Rara dan Rani mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Pelajaran yang diberikan kakek Jagat membuat mereka lebih peka terhadap alam. Mereka bisa merasakan hujan akan datang sebelum awan terlihat, mendengar suara binatang kecil yang tersembunyi di semak, bahkan memahami bahasa alam yang seakan berbisik hanya kepada mereka. Rara yang tenang mulai menolong anak-anak desa belajar mengenal tanaman obat dan ramuan alami. Sementara Rani, yang ceria dan lincah, menjadi teman bermain sekaligus pelindung bagi adik-adik kecil di desa. Semua warga terkagum dengan bakat dan ketenangan yang terpancar dari kedua gadis itu. Suatu sore, saat mereka duduk di puncak bukit, elang putih mendarat di batu besar di dekat mereka. Mata elang itu tajam, seakan menatap jauh ke masa depan. Rara tersenyum tipis. Aku rasa dia ingin kita siap, Rani. Ada sesuatu yang besar menunggu. Rani mengangguk sambil menatap kaki bukit yang diterangi cahaya matahari sore. Aku tidak takut lagi, Kak. Kita sudah melewati banyak hal, dan sekarang kita tahu kita bisa melindungi diri kita sendiri. Kakek Jagat muncul dari balik pohon. Senyum teduh menghiasi wajahnya. Nak, kalian telah belajar banyak. Ingatlah, Allah memberi kalian kekuatan bukan untuk sombong, tapi untuk menolong orang lain dan menjaga keseimbangan hidup di sekitar kalian. Malam itu, Rara dan Rani kembali tidur dengan perasaan tenang. Mereka sadar, keajaiban yang mereka alami bukan hanya sekadar selamat dari hutan, tapi juga membuka pintu bagi kemampuan yang akan mengubah hidup mereka dan desa Sumberjati selamanya. Ketenangan desa Sumberjati tidak berlangsung lama. Suatu pagi, kabar buruk datang dari desa seberang. Larisa, ibu tiri Rara dan Rani, tiba-tiba muncul di perbatasan desa. Wajahnya pucat, namun matanya tajam dan penuh dendam. Ia membawa beberapa penduduk desa yang setia padanya, tampak marah dan menuntut hak atas kedua gadis itu. Rara dan Rani yang sedang bermain di halaman rumah Buminah menatap ke kejauhan. Rani menggenggam tangan kakaknya. Kak, mereka datang untuk kita. Rara menatap wajah adiknya. Hatinya berdebar. Kita sudah kuat. Rani, kita tidak takut lagi. Semua yang terjadi akan membawa kebenaran keluar. Warga desa berkumpul, melindungi kedua gadis itu dengan tegas. Pak Wiryo berdiri di depan. Suaranya lantang. Tidak seorang pun akan mencelakai mereka. Desa ini adalah rumah mereka sekarang. Larisa menatap Rara dan Rani. Wajahnya memerah oleh amarah dan rasa bersalah yang tersembunyi. Namun kedua gadis itu tetap tenang. Mata mereka bersinar dengan keberanian yang lahir dari pengalaman mereka di hutan. Di kejauhan, elang putih berputar rendah, menandakan peringatan dan kesiapsiagaan. Rara menatap elang itu. Napasnya dalam. Rani, kita harus siap menghadapi semua ini. Allah selalu bersama kita. Rani mengangguk. Kita akan melindungi desa dan diri kita sendiri. Bersama-sama. Matahari pagi menyinari kedua gadis itu, seakan memberikan kekuatan baru. Meski ancaman datang dari masa lalu, Rara dan Rani tahu mereka tidak lagi anak-anak yang lemah. Mereka kini siap menghadapi apapun yang menanti, dengan keberanian, kebijaksanaan, dan cinta dari semua yang peduli pada mereka. Larisa dan beberapa penduduk desa seberang mulai mendekati desa Sumberjati. Warga yang melindungi Rara dan Rani berdiri tegas. Namun ketegangan tidak bisa dihindari. Rara memandang adiknya.
Rani menggenggam tangannya erat. "Kak, kita harus menghadapi mereka," bisik Rani. Rara menatap wajah adiknya. Matanya tegas. "Kita tidak akan menyerah. Allah selalu bersama kita, dan kita punya keberanian yang tak bisa diambil siapapun." Di tengah ketegangan, elang putih terbang rendah, menandakan bahwa mereka harus bergerak. Rara dan Rani maju selangkah. Suara mereka tenang namun penuh kewibawaan. "Kami tidak akan pergi. Kami memiliki hak untuk hidup di sini, dan kalian tidak bisa mengubah itu," kata Rara dengan lantang. Larissa terhenyak. Matanya mulai berlinang air mata. Wajahnya pucat karena amarah dan kesadaran akan kesalahan yang telah lama diperbuat. Beberapa warga yang ikut Larissa mulai mundur, ragu dengan keteguhan hati kedua gadis itu. Rani menatap elang putih, seolah mendapat dorongan. "Kita tidak sendiri. Alam dan desa ini mendukung kita," bisiknya. Rara tersenyum tipis, mengangguk. Mereka tahu, pertarungan ini bukan sekadar fisik, tapi tentang kebenaran dan keberanian yang lahir dari hati yang murni. Warga Sumberjati mulai maju untuk memperkuat perlindungan, dan udara pagi terasa tegang namun penuh harapan. Di tengah ancaman yang nyata, Rara dan Rani berdiri teguh, siap menegakkan kebenaran dan melindungi orang-orang yang mereka cintai. Matahari sore menyinari desa Sumberjati saat ketegangan mencapai puncaknya. Larissa berdiri di hadapan Rara dan Rani. Wajahnya pucat namun matanya masih penuh dendam. Warga desa siap melindungi kedua gadis itu, sementara elang putih terbang tinggi, mengawasi dari atas dengan tajam. Rara menatap adiknya. "Rani, kita tidak takut lagi. Ini saatnya kebenaran keluar." Rani mengangguk, senyumnya tegar. Mereka melangkah maju, berdiri di tengah lapangan desa. Suara mereka tenang namun menggetarkan hati semua yang hadir. "Tahun-tahun kami hilang dan dibuang bukan akhir dari hidup kami," kata Rara. "Kami kembali bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengungkap kebenaran dan menyelamatkan desa ini dari kebohongan yang telah lama disembunyikan." Larissa terguncang. Air mata menetes di pipinya. Rasa bersalah, takut, dan penyesalan bercampur menjadi satu. Warga desa yang ikut dengannya mulai mundur, menyadari bahwa yang mereka perjuangkan bukan kebenaran, melainkan keserakahan dan rasa iri. Di saat itu, keajaiban terjadi. Sebuah cahaya lembut muncul dari hutan, diterangi oleh sinar matahari senja yang menembus pepohonan. Elang putih mendarat di tanah. Sayapnya terbuka lebar, seolah menegaskan bahwa alam dan Allah berada di pihak Rara dan Rani. Rara dan Rani mengangkat tangan, dan seketika ketegangan berubah menjadi damai. Semua warga, termasuk Larissa, merasakan keajaiban itu. Hati mereka tersentuh, dan rasa takut serta dendam perlahan lenyap. Desa kembali tenang, keadilan dan kebenaran menang. Rara menatap Rani. Mata mereka bersinar. Mereka tahu perjalanan mereka masih panjang, namun kini mereka telah menemukan kekuatan, keberanian, dan cinta yang tak tergoyahkan. Desa Sumberjati menjadi rumah sejati, tempat di mana keajaiban, keberanian, dan kasih sayang hidup berdampingan.